Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Ini saya ingin membahas apa namanya ajaran yang mengatakan ya Tuhan menjadi manusia. Jadi katanya Yesus itulah Tuhan yang menjadi manusia. Nah ini guys sering tidak di apa ya tidak dipahami dengan logika. Bahkan para mualaf itu berpindah agama ya dari mualaf dari Islam itu karena hal itu. Mereka nggak bisa, apa namanya, apa ya, nggak bisa memahami dan nggak bisa, apa ya, menangkap dengan nalar gitu, dengan logika, Tuhan menjadi manusia. Nah, ini kan saya jelaskan ya guys, saya pakai logika, nih. Malah benar, karena memang itu kalau kita pakai logika ya, dari segi bahasa aja udah nggak nyambung guys, gini, ya kitab Allah pernah mengatakan ya, Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia, koma, sehingga ia menyesal. Satu lagi saya lupa apa aduh guys, sehingga ia menyesal, satu lagi tak apa ya. Tapi ini adalah ya Allah jelas mengatakan Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Ya. Sehingga ia menyesal. Jadi manusia itu kan punya sifat menyesal, punya sifat yang lain gitu kan. Jadi Allah itu pengen mengatakan dia bukan manusia, juga bukan anak manusia, dan juga nggak tentu kan bukan manusia dan anak manusia, juga dia nggak mungkin punya sifat-sifat seperti sedih, menyesal gitu kan. Nah, Yesus itu dia pernah sedih, pernah gentar, pernah ketakutan gitu. Nah, dan Yesus manusia, maka Allah bukanlah Yesus. Karena Yesus adalah manusia, sekaligus anak manusia yang menyesal, sedih dan segala macamnya. Nah, itu jelas guys. Kalau dikatakan Allah bukanlah manusia atau anak manusia. Ya Allah bukanlah Yesus. Nah, kalau kita lihat yang lain, termin lain ya, dalam segi bahasa, ini paling gampang ya. Kita ada tahu nggak yang namanya, saya kasih 3 contoh ya, eee, apa, Batman itu belum berubah kan dia kan adalah seorang manusia. Batman itu kan manusia kelelawar, ya kalau tahu superhero nama Batman, itu belum berubah dia kan itu, dia adalah Bruce Wayne gitu kan. Nah, yang kedua contohnya adalah kayak kayak Superman. Superman itu kan kalau belum berubah jadi Superman kan dia itu adalah Clark Kent. Nah, yang ketiga, kupu-kupu. Sebelum berubah jadi kupu-kupu dia kan adalah seorang apa sebuah kepompong. Nah, sebelum kepompong dia adalah ulat. Jadi ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, ini kalau kita pakai bahasa guys ya, kita bisa sebut ya Clark Kent adalah Superman. Jadi Clark Kent adalah Superman. Kenapa? Karena sebelum berubah jadi Superman, dia Clark Kent gitu. Nah, beda dengan Bruce Wayne adalah Batman. Kenapa? Karena Bruce Wayne memang Batman. Jadi Bruce Wayne itu adalah bentuk sebelum Batman berubah gitu. Nah, ulat juga adalah kepompong. Adalah juga juga adalah kupu-kupu. Karena sebelum berubah jadi kupu-kupu, ya kan? Dia akan jadi kepompong dan ulat dulu gitu. Nah, dia kepompong. Sebelum berubah jadi kepompong, dia akan adalah sebuah ulat gitu. Nah, jadi jadi menjadi tidak benar kalimatnya kalau dikatakan misalnya Bruce Wayne adalah Superman. Nah, karena Bruce Wayne nggak pernah berubah jadi Superman gitu. Atau dibalikin ya, Clark Kent adalah Batman. Clark Kent nggak pernah jadi Batman. Dia adalah Superman. Clark Kent adalah Superman karena dia berubah jadi Superman dan Bruce Wayne adalah Batman karena berubah jadi Batman Bruce Wayne. Nah, ulat adalah kepompong, adalah kupu-kupu. Nah, ulat bukan kucing, karena ulat nggak pernah berubah jadi kucing gitu. Nah, kalau dikatakan ulat adalah kepompong, adalah kupu-kupu benar. Nah, sama kayak Allah tadi. Kalau dikatakan Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia yang yang menyesal dan segala macam, berarti Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Nah, itu kalau dari segi kalimat guys, gampang sekali sebenarnya kalau mereka ini mau pahami gitu kan. Nah, jadi di situ sama dikatakan dengan Allah tuh nggak pernah berubah jadi apa jadi manusia atau manusia gitu. Jadi ketika mereka memahami kalau Allah telah menjadi manusia itu salah dari segi bahasa. Gitu. Diterangkan ya pakai bahasa simpelnya gitu kan. Jadi dan pakai logika pun nggak masuk akal ya. Lalu Allah pun jelas mengatakan di Alkitab itu ya, dia mengatakan menantang nih, kepada siapa kalian atau kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan sehingga kami sama. Nah, kalau misalnya mereka mengatakan itu, ada yang mengatakan di umat Kristen kan, ketika di kontra itu dia mengatakan itu terhadap apa
sembahan dahulu kayak matahari, api, segala macam. Enggak, itu kalau termin membandingkan oke. Misalnya mereka membandingkan Allah dengan matahari. Mereka anggap matahari itu Tuhan, Allah bukan Tuhan. Itu oke membandingkan. Tapi kalimatnya ya ada menyamakan dan menyerupakan. Nah, apakah Allah mereka samakan dengan matahari? Enggak. Allah beda, matahari beda. Allah kan bukan Tuhan, matahari Tuhan. Atau Allah bukan Tuhan, api Tuhan. Itu terminnya kalimatnya membandingkan katanya. Tapi kalau kata menyamakan, mengumpamakan, hanya ada dua oknum yang disamakan dan diserupakan dengan Allah. Ya, diumpamakan dengan Allah. Siapa itu? Yaitu Yesus dan Roh Kudus dalam dua oknum dalam Trinitas itu. Nah, berarti kepada siapa kamu hendak menyamakan dan mengumpamakan sehingga kami sama? Saya nggak pakai kata membandingkan ya, karena membandingkan tadi maksudnya ke matahari atau api itu kan. Nah, jadi kepada siapa kamu hendak menyamakan dan atau mengumpamakan sehingga kami sama? Tentu itu berlaku untuk Yesus atau untuk Roh Kudus. Karena itu yang disamakan dengan Allah gitu kan. Berarti Allah pengen bilang, sama kayak saya nih, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku sehingga aku sama gitu. Nah, berarti saya nggak mau disamakan dengan siapapun itu guys. Mau dengan si Budi, kayak dengan si Anto, kayak siapapun itu kayak Jadi itu intinya, jelas dari ayat-ayat ini kita tahu kalau Allah bukanlah Yesus, bukanlah manusia, juga bukan anak manusia, nggak sama sebanding seumpama dengan apapun di dunia ini guys. Makanya Allah juga melarang ya, janganlah membuat bagimu patung. Nah, ingat itu udah koma ya. Nah, Magister ini mengartikan ya. Katanya kan masa itu jangan buat patung untuk sembah. Padahal kalimatnya dua ayatnya. Ayat pertama mengatakan ya, saya lupa nomor ayatnya, tapi itu ayat yang sebelumnya. Jadi mengatakan janganlah membuat bagimu patung. Nah, itu ayatnya berdiri sampai situ. Berarti ada satu larangan jangan. Nah, sambung lagi larangan kedua di ayat selanjutnya. Janganlah menyembah kepadanya. Jadi ada dua larangan itu guys. Pertama, jangan buat patung. Kedua, jangan menyembah padanya. Jadi baik membuat patung itu ada kata jangan. Baik juga menyembah padanya juga ada kata jangan. Jadi nggak boleh dulunya. Membuat patung nggak boleh, menyembah nggak boleh. Nah, Kristen mereka tidak tahu kalau di situ ada dua kata jangan gitu. Nah, jangan menyembah padanya ya. Katakan kan jangan buat bagimu patung yang menyerupai, ya ini masih ada sambungannya yang pertama tadi ya. Yang membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai yang ada di bumi, langit di atas dan di bawah air. Nah, apapun itu guys ya, baik di bumi di bawah, di atas langit maupun di bawah air. Nah, Yesus ada di mana? Di bumi gitu. Jadi nggak boleh dibuat patung Yesus, nggak boleh. Atau patung apapun yang di bumi lah, mau Yesus, mau Ibrahim, mau Muhammad, itu nggak boleh guys. Nah, jadi dari semua ini kita tahu kalau Allah itu faktanya bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Nah kan Yesus adalah anak manusia, sekaligus anak manusia. Juga dia mungkin beberapa ayat kan banyak sekali dia mengatakan ketika anak manusia bertahta di semayam di atas tahta kemuliaannya gitu kan. Lalu apalagi dan banyak lagi dia Yesus mengaku mungkin dirinya sebagai manusia atau sebagai anak manusia. Nah, jelas berarti Yesus mengklaim kalau dia itu bukanlah Allah. Karena Allah juga bukan manusia, juga bukan anak manusia guys. Nah, jadi gitu. Ini logika simple loh. Ya, kalau Anda belajar bahasa Anda akan ngerti. Ya kan? Anda bisa menganalogikan dengan apapun itu. Ya, ini memang tidak Allah itu tidak pernah berubah jadi manusia, guys. Nah, itu poinnya gitu kan. Nah, kan dia maha kuasa, dia nggak perlu berubah jadi sesuatu yang lemah ya untuk menolong kita gitu. Ya. Seorang superhero itu nggak perlu berubah jadi dia kan udah kuat tuh superhero kan. Superman misalnya, dia udah kuat untuk nolong kita, ngapain lagi dia berubah jadi Clark Kent gitu, ya kan? Nah, justru kalau ketika dia berubah jadi Clark Kent, dia nggak bisa nolong kita. Anda bayangkan ya, ada musuh Superman, anggaplah manusia lah gampang ya. Musuh Batman kan Joker. Tapi manusia dikerjain sama Joker tuh. Karena Bruce Wayne itu harus berubah jadi Batman, lalu bisa mengalahkan Joker dia. Kenapa? Karena yang jadi Batman dia punya kemampuan, dia bisa memakai peralatan segala macam gitu kan. Nah, kalau tidak dia tidak bisa melakukan kita dari Joker, lalu dia jadi Superman. Ketika ada musuh Superman, anggaplah siapa yang kuat itu kan, misalnya dari planet planet yang tempat tinggal dia tuh ya guys, datang ke bumi menyerang manusia. Nah, Clark Kent
harus berubah jadi Superman untuk melawan mereka gitu. Nggak bisa dia jadi bentuk Kraken aja gitu kan, karena bentuk Kraken dia kekuatannya nggak sempurna gitu guys. Nah, itu apalagi yang Kraken punya kekuatan. Oh Yesus itu nggak punya kekuatan gitu. Dia murni dapat apa? Dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak dapat apa-apa dari diriku sendiri, ya kan? Nah, jadi dia tuh mengakui kalau dia tuh kekuatannya diberikan oleh Tuhannya yaitu Allah. Sehingga kalau Allah berubah di manusia, berarti Allah menjadi lemah. Itu nggak mungkin terjadi. Karena kita nggak perlu, kayak saya nih, saya menolong ayam. Nah, ayam lagi masuk got, atau misalnya ya apapun itu, saya nggak perlu berubah jadi ayam kan. Saya tetap jadi manusia dan menolong ayam itu. Jadi makanya dikatakan yang kuat menolong yang lemah gitu kan. Bukan yang lemah menolong yang lemah gitu, atau yang lemah menolong yang kuat gitu, enggak. Yang kuat selalu akan menolong dan yang lemah. Nah, Tuhan itu menolong kita karena dia lebih kuat dari kita, lebih setia dari kita gitu. Makanya kalau dia berubah jadi manusia, dia menjadi sama kita, dia nggak bisa nolong kita logikanya guys. Nah, itu terbukti makanya Yesus nggak mampu buat apa-apa dari dia sendiri gitu. Dia nggak mampu, bahkan ketika dia kejar-kejar Yahudi, dia nggak bisa menyelamatkan diri, dia kena lempar batu lah, ya kan, kena bully lah gitu kan, bahkan dibunuh. Itu buktinya kalau ketika Tuhan berubah jadi manusia, dia menjadi lemah. Ya, dia menjadi sedih, gentar, apalagi itu di taman Getsemaani itu ketakutan, dan dia perlu bantuan orang lain gitu. Di taman ketika ada angin ribut di dalam itu, dia perlu dibawa murid-muridnya. Kalau enggak udah kena angin ribut orang tuh guys. Lalu kayak dia butuh minjam keledai, nyuri lah ibaratnya kan, karena kalau minjam tanpa izin kan nyuri. Dia mengatakan kan, ambillah keledai yang tertambat itu. Kalau yang punya nanya, katakan Tuhan mengambilnya, meminjamnya. Itu kan berarti kan nggak gitu cara minjam yang benar tuh guys. Minjam itulah kita data yang memilikinya, kita dapat izinnya, baru kita pinjam barangnya. Bukan main ambil gitu aja, baru ketahuan, baru izin. Tidak, itu namanya maling kita nggak basah, pasang ngaku. Nah, ini jelas Yesus bukanlah Tuhan. Dan Allah tidak pernah menjadi manusia, apalagi anak manusia. Tapi Allah bukanlah Yesus. Karena Yesus adalah manusia, Yesus adalah manusia. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.